Halo guys, selamat datang kembali di channel di Balik Kalimantan. Hari ini tanggal 21 April tahun 2020 bertepatan dengan Hari Kartini. Hari di mana emansipasi wanita diingat secara nasional. Kita sebelum ke cerita, kita akan membahas tentang siapa sih sebenarnya Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah seorang wanita yang bangsawan yang berasal dari kelas priai, kalau ada di istilah Jawa bernama priai. Ia adalah putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang selanjutnya diangkat menjadi Bupati Jepara. Dan uniknya semenjak Kartini lahir, itu cerita di Jawa yang saat ini dirayakan secara nasional hari ini. Tapi sebenarnya ada loh figur yang lahir 1 tahun setelah Kartini, yang seharusnya kita orang Kalimantan tahu siapa beliau. Bagi warga Martapura pasti sering mendengar ada yang namanya Rumah Sakit Ratu Zaleha. Ratu Zaleha itu sebenarnya adalah seorang figur yang tidak kalah jika dibandingkan dengan Kartini. Seperti apa sih Ratu Zaleha itu? Yuk. Jadi ibu kita Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879. Sedangkan ibu kita Ratu Zaleha lahir pada tahun 1880. Tapi saya belum menemukan ada literatur yang menyebutkan tanggal kelahiran dari Ratu Zaleha. Jadi Ratu Zaleha ini lahir pada tahun 1880 di Muara Lawang atau Muara Laung di Udik Sungai Lawune. Ia lahir pada saat ayahnya, Sultan Muhammad Seman, sedang berjuang melawan kolonialisme Belanda. Lalu pada perkembangannya Ratu Zaleha ini menikah dengan saudara sepupunya yang bernama Gusti Muhammad Arsyad pada usia 20 tahun. Jadi pasangan suami istri ini berjuang bersama untuk melawan Belanda. Hingga pada tahun 1904 Gusti Muhammad Arsyad tertangkap oleh Belanda dan diungsikan ke Bogor. Dan hal ini menjadikan Ratu Zaleha harus berjuang sendirian tanpa keberadaan sang suami tercinta. Pada tahun 1905 ayah dari Ratu Zaleha meninggal dunia, Sultan Muhammad Seman. Ayahnya tersebut gugur dalam pertempuran di Benteng Menawing. Kemudian setelah itu Ratu Zaleha akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda di Muara Tewe dan diasingkan ke Bogor, sama dengan lokasi suaminya diasingkan pada tahun 1906. Jadi antara 1904 hingga 1906 itu adalah perjuangan yang memang sangat-sangat berat bagi Ratu Zaleha karena harus berjuang sendiri, dan pada tahun kedua harus ditinggal oleh ayahnya dan ditinggal oleh suaminya yang diasingkan. Pada tahun 1937, pada usia 61 tahun, Ratu Zaleha harus kembali ke Banjarmasin. Pada akhirnya, hingga akhir hayatnya, jadi lama di Bogor. Menurut literatur ilmiah yang ditulis oleh Haswinda Harbianti Kamariah tentang sikap dari Ratu Zaleha sebagai pejuang perempuan dari Kalimantan Selatan, beliau menjelaskan bahwa sikap pertama dari Ratu Zaleha adalah ia sadar bahwa ia harus menjadi seorang pejuang perempuan meskipun dia seorang perempuan. Hal ini didasari terutama oleh perjuangan keluarga beliau, dari Pangeran Antasari lalu ke ayahnya sendiri dan suaminya. Semuanya paham bahwa ada musuh, ada kolonialisme yang harus dilawan. Sikap kedua adalah Ratu Zaleha sangat pintar, cerdik. Dia bisa
mengkoordinasi para pasukannya. Dia juga bisa mengubah perempuan-perempuan yang ada di sekitar dia untuk ikut berperang juga. Di situ menariknya Ratu Zaleha. Jadi bisa mempengaruhi banyak perempuan untuk ikut berjuang. Lalu Ratu Zaleha juga dikenal dia bisa mengatur strategi perang. Dan dia juga seperti para pejuang-pejuang di Indonesia lainnya, Ratu Zaleha juga dikenal sebagai pakar perang gerilya, meskipun pada akhirnya gagal, tidak seperti Pangeran Antasari yang sudah bertahan dalam perang Banjar. Lalu Ratu Zaleha adalah figur yang berani. Meskipun dia seorang wanita, dia sangat berani. Lalu yang selanjutnya, dia berani turun langsung ke pertarungan, dan dia siap dengan lawan-lawannya. Meskipun kita tahu bagaimana Belanda memiliki bala tentara yang terlatih dan punya teknologi yang bagus, tapi dia tidak takut dan dia tidak menyesal untuk berperang. Ratu Zaleha ini dia menyadari bahwa jalur yang dia pilih itu memang demi bangsanya gitu. Dia memiliki semangat bertarung, berani. Lalu dia juga dikenal sebagai pribadi yang percaya diri dan memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Dia memahami itu, jadi bisa digunakan dalam sehari-hari ketika bertarung. Dan yang paling penting adalah Ratu Zaleha ini dia berani untuk menolak ajakan damai dari Belanda, dan ini perwujudan dari prinsip haram menyerah wajah sampai kaputing. Jadi seberani itu ya, walaupun pada akhirnya dia harus berjuang sendirian ketika suaminya dipenjara, tapi hal itu ternyata tidak menghentikan perjuangan dari Ratu Zaleha, dan dia tidak mau damai. Dia dikenal mampu menghimpun kekuatan dari suku-suku di Kalimantan seperti Dayak Dusun, Dayak Kenyah, Dayak Ngaju, dan dari kaum perempuan suku Dayak yang telah memeluk agama Islam. Uniknya juga, Ratu Zaleha ini juga mengajari bahasa baca tulis Arab, Melayu, dan ajaran Islam kepada anak-anak Banjar, dan memberikan penyuluhan kepada kaum perempuan Banjar. Jadi terbayangkan bagaimana sosok dari Ratu Zaleha atau Gusti Zaleha ini. Beliau berani turun ke medan pertempuran, dan dia tidak menunggu di markas. Dan dia juga, selain dia berani, dia punya semangat bertarung yang tinggi, dia juga bisa membimbing generasi muda dan para perempuan ada di Banjar. Bayangkan, inilah kelebihan dari Ratu Zaleha yang harusnya dalam momentum Hari Emansipasi Wanita yang diikrarkan oleh Kartini ini, kita jadi mengingat bagaimana Ratu Zaleha juga memiliki peran tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memperoleh cerita tentang Kalimantan selanjutnya.